Beli Indonesia meyakini dalam membangun karakter itu ada 3 dimensi yang harus disentuh. Yang pertama adalah tentang jati diri. Seberapa sadar kita tentang jati diri kita? Kalau kita nggak sadar, kita kenapa Indonesia semakin tidak kemana-mana? Karena kita sendiri lupa sebagai bangsa Indonesia. Saya ngobrol dengan seorang pejabat tinggi. Ketika gerakan Beli Indonesia, beliau ada di dalamnya. Begitu menjabat lupa juga, gitu. Dia tanya, gitu. Waktu kita itu beli Merpati itu beli pesawat terbang. Belinya itu MA60 dari Cina. Padahal kita punya IPTN. Dan dulu Cina belajar dari IPTN tahun 80-an. Dia nanya, emang salahnya apa? Kita beli dari Cina. Ya dari pertanyaannya aja, kita udah nggak perlu jawab. Gitu. Jadi kita lupa tentang jati diri kita. Saya di Cina, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya sama istri saya sering di Cina sampai ke pelosok-pelosok. Satu saat ada kerumunan orang lagi ngapain? Gitu. Ternyata lagi beli handphone. Jadi handphone bikinan rumahan. Gitu. Itu orang Cina berebut. Gitu. Apakah itu bisa terjadi di Indonesia? Kira-kira kalau handphone itu mereknya Maimunah gitu misalnya. Apakah itu bisa akan Anda beli? Kalau Anda beli handphone merek Maimunah, merek Hartono, merek Gunawan, ya, Indonesia akan bangkit. Gitu. Sayangnya kita malu. Gitu. Kita ini kalau beli batik, bicara beli batik 10 juta, mahalnya minta ampun. Gitu. Tapi beli tas itu bisa 100-200 juta. Jati diri. Dan jati diri, tidak ada bangsa yang bisa berjaya gitu, kecuali menyadari jati dirinya sendiri. Jati diri sebagai bangsa Indonesia. Makanya nanti kalau tanya sama profesor, sama Pak Rektor, coba tanyain anak-anak kedokteran itu. Gitu. Jadi kalau anak-anak kedokteran itu, kalau udah pakai baju dokter, itu lihat mayat nggak takut. Gitu. Masuk kamar mayat nggak takut. Tentara kalau udah pakai loreng, itu nggak takut. Gitu. Dan saya hari ini bangga menggunakan toga dengan peci. Karena menunjukkan bahwa inilah jati diri Unisula. Kenapa harus ikut-ikutan? Gitu. Ini inspiring menurut saya. Inilah pembangunan karakter itu. Yang kedua, menyentuh pembangunan karakter adalah menyentuh keyakinan. Tanpa ada yang ada diyakini, seorang yang tidak meyakini apapun, dia tidak berkarakter apapun. Bahkan keyakinan terhadap sesuatu yang buruk itu membangun karakter dia juga. Nah, keyakinan itu dibangun dari pengetahuan. Inilah tugas anak-anak IIBF. Menyadarkan siapa sih gitu, sejarah perjalanan bangsa kita ini seperti apa. Indonesia ini kan terahnya bangsa yang besar. Saya kalau bicara dengan tentara-tentara, teman-teman jenderal, selalu Indonesia ini pernah mengalahkan Inggris di Surabaya. Itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan pada 1289 pada tahun 1289, pada saat itu Tiongkok itu menguasai 2/3 dari dunia. Ya, kalau ada Hulagukan itu yang meruntuhkan Abbasiyah. Kenapa Abbasiyah runtuh? Pada saat itu Hulagu tanya, gitu. Kenapa runtuh? Gitu. Karena orang-orang pemimpin-pemimpinnya itu jatuh moralnya, mengutamakan emas. Pada waktu itu Hulagukan meminta khalifah pada saat itu untuk makan piring besi gitu. Sangkin-sangkinnya untuk menunjukkan ini kamu kalah karena ini. Kenapa kamu nggak bikin piring emas itu bikin sebagai tombak untuk melawan saya? Gitu. Sampai begitunya. Runtuhlah mereka. Abbasiyah.
pada tahun-tahun yang sama, ya kalau di Abbasiyah itu runtuh di 1258, adiknya Hulagu Khan namanya Kubilai Khan itu yang sedang sibuk-sibuk menguasai Asia, yang udah menguasai Korea Selatan, Vietnam, Thailand, nggak berhasil masuk ke Jepang karena kena tsunami tentaranya, beberapa kali kena tsunami. Jadi makanya Jepang tidak sempat dikalahkan oleh Kubilai Khan gitu. Tapi sejak 1281 Kubilai Khan selalu mengirim utusan ke Jawa gitu, kepada Raja Singosari yang namanya Kertanegara. Untuk apa? Untuk mengakui kekuasaannya. Sehingga karena tidak mau mengakui, tidak ada balasan, 1289 dikirimlah jenderalnya yang namanya Mengki. Dan di situ Kertanegara dengan gagah berani, ya, Mengki ini utusan dari raja dari Kubilai Khan yang mengirim surat, saya adalah penguasa dinasti Yuan yang telah menundukkan 2/3 dunia. Aku minta Singosari untuk mengakui kekuasaan saya dan membayar upeti emas setiap tahun. Apa yang dilakukan oleh Kertanegara? Dipotonglah kuping, bukannya nyerah, tapi dipotong kupingnya. Dan dikatakan, katakan pada rajamu bahwa Singosari tidak sudi dijajah oleh kerajaanmu, Tiongkok. Dalam perjalanan selanjutnya 1293, 1292, 93 dia mengirimkan pasukannya untuk menggempur Singosari. Singosari udah kalah oleh kudeta internal. Ya, kerajaannya pindah ke Kediri, Jayakatwang. Pada saat itu tentara Cina dijemput oleh Raden Wijaya yang mendirikan kerajaan baru namanya Majapahit. Diajak untuk ikut memerangi, digunakan tangannya untuk memerangi Kediri, dan kemudian selesai perang dari Kediri, semua tentara Cina, tentara Tiongkok pada saat itu dibunuh oleh pasukan daripada Raden Wijaya. Sehingga seluruh pasukan ada 18.000 yang habis itu, tersisa sedikit, lari tunggang langgang dan tidak bisa langsung pulang. Dalam pelarian itu 6 bulan. Sehingga begitu nyampe di negaranya, berlayar dan kembali, keadaannya sudah sangat berbeda, compang-camping luar biasa. Dulu ketika berangkat itu 20.000 pasukan itu gagah berani diiringi dengan genderang perang yang luar biasa, pulang dalam keadaan compang-camping. Sehingga membuat rajanya yang namanya Kubilai Khan itu stres berat dan dia meninggal akibat memikirkan kerajaan Jawa yang tidak bisa dia taklukkan. Nah, ini jadi kalau kita bicara tentang keyakinan, bangsa Indonesia ini bangsa yang hebat, bangsa yang luar biasa. Kalau kita ibaratkan binatang itu harimau, singa, Raja Wali, kemana itu semua? Kenapa yang kita lihat kok banyak tikus-tikusnya sekarang? Kenapa emprit, terwelu? Jadi tugas gerakan Beli Indonesia. Jadi orang-orang ini nggak pernah hilang sebenarnya. Dan tugas gerakan Beli Indonesia adalah untuk memancing mereka keluar. Dan itulah anak-anak yang ada di sini sekarang. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Yang ketiga, membangun karakter, kita harus menyentuh satu konsep yang disebut pembelaan. Apa sih nilai yang kamu bela? Apa sesuatu yang jelas untuk dibela? Alhamdulillah, founding fathers kita sudah mewariskan dan merumuskan dalam konsep nilai-nilai Pancasila.